Apakah hutang budi harus dibayar? Saya kalau mendengar hutang budi ini ingat Rasulullah SAW. Ini juga tata cara bergaul yang diajarkan oleh Rasulullah adalah membayar balas budi, membalas budi orang lain. Ya, meskipun budi itu tidak mesti harus dibalas, tetapi termasuk adab dan etika seorang muslim membalas budi orang yang berbuat baik kepada kita. Coba perhatikan hadis yang sering saya sebutkan tentang kisahnya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Beliau mengatakan, abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rabi'ah. Fa'atihi biwudu'i wa hajatihi. Lalu aku datang menyediakan air wudu beliau, keperluan-keperluan beliau. Dan ini hadis merupakan dalil bahwasanya semestinya harus ada yang menolong orang-orang yang ahli agama. Tolong tuh para ustadz kita, tolong. Jangan biarkan mereka dalam kesempitan. Hargai ilmu mereka dengan menolong mereka. Mereka tidak akan pernah minta. Contohnya Rabi'ah, Rasulullah SAW nggak pernah minta. Rabi'ah, dan beliau merasa lezat ketika menolong Rasulullah SAW. Ketika menyediakan air minum beliau, menyediakan air wudhu beliau, menyediakan hajat-hajat beliau pada malam itu, Rabi'ah merasa lezat dengan menolong orang-orang yang saleh. Di antaranya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kebiasaan beliau ingin balas budi. Dan ini kebiasaan, bukan wajib ya, tapi dianjurkan. Ingin balas budi. Beliau mengatakan, ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah. Artinya apa? Sebagaimana engkau telah menyediakan keperluanku malam ini, ayo minta apa saja. Aku akan berdoa kepada Allah agar permintaanmu dikabulkan. Coba Pak, kalau Bapak dalam kedudukan Rabi'ah, Bapak minta apa? Minta apa Pak? Yakin? Yang pertama kali Bapak sebutkan di hadapan Rasulullah surga, yakin? Bukan luas rezeki dulu. Surga meskipun kere ya Pak. Yakin ya? Karena sebagian orang saya kasihan kadang-kadang sama ustadz, sama kiai, sama habib, sama tuan guru. Kerjaannya cuma bikin amalan agar bisa kaya, bisa bayar hutang, cepat dapat jodoh. Jadi ustadz-ustadz yang belajar puluhan tahun di pesantren, ngaji duduk sama masyayikh, itu kerjaannya cuma bikin amalan biar cepat kaya. Masih banyak yang kita bisa pelajari dari ustadz-ustadz tersebut. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi, ketika beliau punya kesempatan untuk meminta apa saja agar Rasulullah SAW berdoa, beliau mengatakan apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepada engkau wahai Rasulullah agar engkau berdoa kepada Allah agar aku bisa menemanimu di surga. Ini cerdas beliau ini. Kenapa? Rabi'ah tahu saya ini manusia biasa. Rasulullah SAW tempatnya di sana bersama para nabi, bersama para rasul. Saya tidak mungkin seperti itu. Tapi saya ingin di surga bersama beliau. Sebagaimana kita sekarang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Orang yang kita bersyahadat dengannya, sunnah-sunnahnya kita tegakkan, sunnah-sunnahnya kita sebarkan di tengah-tengah kaum muslim. Kita beriman. Ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Rasulullah SAW ingin, sangat rindu bertemu dengan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Waditu an alqa ikhwani." Aku sangat ingin sekali bertemu dengan kawan-kawanku. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata, "Awalasna ikhwana?" Wahai Rasulullah, bukankah kami kawan-kawanmu? Kata para sahabat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ikhwani qaumun amanu bi wa lam yarawni." Kawan-kawanku adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan mereka tidak pernah melihatku. Melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Ingin bersalaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran. Salah satu adab Rasulullah SAW ketika bergaul adalah membalas budi. Dalil yang lain yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian diberikan salam, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Ini juga dianjurkannya kita membalas budi.